Berat ini. Cut. Wahai para umat audio sekalian, selamat datang kembali di channel Poison Store. Kalau kalian ini ingin menambahkan suara bass yang lebih bagus di dalam mobil, itu kan sebetulnya kita bisa menambahkan subwoofer. Tapi banyak orang yang melupakan mengenai kotak yang dibutuhkan untuk subwoofer tersebut. Jadi, untuk video kali ini, kita ingin membahas hal yang lebih fundamental, yaitu kenapa subwoofer butuh kotak. Ini supaya memberikan gambaran yang lebih jelas kepada para umat audio sekalian kenapa box itu sangat penting supaya kita itu mengikuti rekomendasi dari pabrikan pembuat subwoofer tersebut dan juga ukuran yang sesuai. Masuk ke dalam pokok bahasan, kenapa subwoofer itu membutuhkan kotak supaya dia bisa menghasilkan suara yang optimal dan maksimal. Jadi, kalau kita lihat, subwoofer itu sebetulnya merupakan bentuk speaker yang cukup umum. Dia itu memiliki fungsi motor yang bergerak maju dan mundur. Tentunya, supaya dia lebih efisien, dia juga memiliki yang namanya suspensi untuk mengembalikan konusnya ke posisi semula. Dia ini gerakan maju mundur. Jadi ada dua suspensi, komponen yang menyerupai suspensi nih ya. Kalau kita bicara suspensi, itu kan suspensi mobil, dia ada per, ada shock breaker. Itu nanti mungkin ada korelasinya. Ada dua komponen dari si subwoofer ini yang memiliki tingkah laku seperti suspensi. Yang pertama adalah spider. Kalau lihat dari bagian bawahnya, di sini ada yang bentuknya itu seperti wafer. Dia itu juga memberikan andil untuk suspensi dan juga ada surround. Surround ini dia adalah bagian luar dari si subwoofer. Bukan casingnya ya, luar dalam maksudnya. Tapi bagian terluar dari diameter si konus subwoofer tersebut yang juga bersifat sama seperti suspensi. Ini adalah bisa dianalogikan sebagai per. Nah, kenapa kita membutuhkan box untuk menciptakan suara bass yang baik? Mari kita lihat yang pertama. Untuk memberikan suspensi tambahan dalam artian selain suspensi yang juga dimiliki oleh konstruksi subwoofer tersebut, itu ada di CMS VAS-nya. Kemudian kita ada suspensi yang bisa kita sediakan di dalam box ini. Singkatnya, kita menjadikan udara itu sebagai suspensi bantuan yang juga mampu untuk mengontrol konus subwoofer untuk bergerak lebih baik maju mundurnya. Ini yang namanya box tipe air suspension atau sealed. Udara itu kan memiliki densitas atau kepadatan. Tapi dia bisa berkontraksi seperti kalian itu misalnya menghirup dan menghembuskan udara ke dalam botol. Kita masih bisa menghembuskan sedikit tenaga dan menghirup sedikit udara yang ada di dalamnya dan menjadikan bentuk udara molekulnya itu di dalam di dalam botol itu padat atau lebih tidak padat. Itu adalah yang bisa kita lakukan di dalam kotak subwoofer. Kalau kita lihat di sini di gambar, ini ada gambar subwoofer, dia gerak maju mundur dalam box shield ini. Udara itu mengembang dan mengempis di dalamnya, menciptakan suspensi bantuan supaya kontrol subwoofer itu bisa lebih baik. Ini semua ada di dalam TS parameter. Tapi ini penting diketahui untuk para umat audio sekalian karena box itu perilakunya akan berbeda kalau dia itu dikecilkan dan dibesarkan tidak sesuai dengan rekomendasinya. Kemudian,
Mari kita lanjutkan dengan menganalogikan seluruhnya ini sebagai suspensi dari kendaraan yang kita miliki. Kalau subwoofer itu adalah pair-nya, dan udara yang di dalam box ini merupakan shock breaker-nya, meskipun tidak tempat ya, sebetulnya merupakan pair tambahan, karena sifatnya begini. Bayangkan kalian itu punya bola karet. Bola itu bisa kita tarik supaya melar, dan bisa kita pampatkan supaya bentuknya beringkas. Tetapi sebetulnya bola karet tersebut berusaha untuk kembali menjadi ke bentuknya yang semula. Seperti yang tadi saya gambarkan untuk subwoofernya. Spider sama surround itu berusaha menempatkan konus kembali pada posisi semula. Kemudian, apa yang terjadi kalau mobilnya itu kalian ceperkan atau kalian tinggikan? Ceper lah biasanya. Kita kan anak muda nih, kita mau yang ceper-ceper. Kita umur berapa sih, Jar? Oke, lanjut. Oke, kalau mobilnya kita ceperkan, yang terjadi itu situasinya. Pertama, mobil jadi keren. Dua, banyak cewek yang lirik. Atau ketiga nih, yang paling biasanya umum terjadi, naikannya jadi nggak enak itu mobilnya. Saya sih sanksi sama yang kedua tuh. Kayaknya udah nggak beres. Tapi apa ya? Yang terjadi adalah karena posisi geometrinya berubah dan karakteristik suspensi juga berubah, semuanya berubah. Shock breaker yang tadinya didesain supaya dia itu meredam kejut dengan jarak sekian, anggaplah volume di dalam kotaknya sekian, itu jadi kecil. Yang terjadi subwoofer juga mainnya akan jadi mantul-mantul kayak mobil ceper tuh, keras. Ya, itu jangan sampai terjadi. Jadi sama seperti suara bass, kalau itu terjadi, misalnya box subwoofer itu ukurannya lebih kecil, udara yang dikompresikan di dalam subwoofer ini juga tidak banyak volumenya. Yang terjadi itu bisa membuat kalian itu pusing kepala dalam melakukan pengaturan yang dibutuhkan di dalam DSP-nya. Jadi, prosesor itu bukan benda ajaib yang begitu dipasang langsung suaranya jadi bagus. Itu merupakan alat untuk mengatur parameter dengan lebih rinci agar kalian bisa mendapatkan suara yang optimal selama pemasangannya juga optimal. Itu yang harus dipelajari. Jadi, untuk mencegah suara liar dari subwoofer, kotak itu tidak boleh terlalu kecil dan juga terlalu besar. Sesuai dengan rekomendasinya, karena suspensinya itu juga telah diatur oleh pabrik sesuai dengan spesifikasi TSP dari si subwoofer tersebut. Lalu kemudian kita lanjut ke yang nomor 2. Untuk meniadakan back wave. Nah, kenapa sekarang subwoofer free air tidak populer? Karena cara masangnya dulu juga salah, jadi nggak maksimal. Free air itu bukan berarti kalian itu bisa menaruh subwoofer tanpa suspensi udara yang ada di belakangnya. Itu harus ada sesuatu untuk menahan si subwoofer tersebut. Jadi, untuk mengantisipasi hal tersebut, si subwoofer itu dibuat dengan konus yang berbeda dibandingkan untuk posisi subwoofer sealed atau ported. Oke, itu yang intinya. Kita tidak mau membahas itu dulu. Kembali ke sini. Jadi, kalau kita itu ada back wave di belakang si papan yang kita taruhkan si subwoofer ini, bagian belakang subwoofer tersebut akan menciptakan suara yang sama dengan bagian depan, cuma dengan fase 180 derajat. Artinya akan cancel suaranya. Jadi aplikasi free air tanpa memisahkan kabin dalam dan kabin buat bagasi sebagai bagian belakang subwoofer itu salah. Kemudian kita masuk ke dalam bagian ketiga yang lebih sederhana, yaitu efisiensi. Kemampuan power handling lebih baik, box memberikan hasil optimal. Oke, kalau di sini tulisannya adalah kalau box tepat suara pasti mantap. Gimana cara meraihnya? Kita harus memastikan bahwa subwoofer tersebut benar-benar cocok dengan kompresi udara yang di dalam box ini untuk membantu suspensinya bekerja lebih baik. Ini artinya kalau kita itu melihat si subwoofer itu kotaknya kekecilan, kita itu harus mendorong subwoofer dengan tenaga yang lebih kuat. Artinya powernya itu makin lebih gede. Lalu kemudian apakah
kotak yang lebih besar itu akan membuat power itu kerja lebih ringan? Tentu saja, suspensinya kan juga lebih ringan, cuman dalam batasan tertentu. Nggak mungkin bikin mobil off-road, tapi tinggi mobilnya 2 meter kayak Bigfoot gitu, terus bisa dipakai dengan nyaman tanpa terbalik-balik. Itu impossible. Jadi, kita turunkan menjadi peruntukan standar yang diperlukan oleh subwoofer ini. Kalau kalian melihat bahwa kotak itu kan terjadi udara itu di dalamnya itu memuai dan memampat. Kalau kita melakukan ini dengan benar, hasilnya dengan bagus bisa diraih. Kalau tanpa box, kontrol buruk, tidak efisien, makanya mungkin zaman sekarang karena boxnya itu dia memiliki konstruksi yang tepat untuk box seal, tapi dipaksa untuk menjadi box free air. Oke, yang kedua adalah box kecil. Dia itu membuang energi suara tamping. Box besar suara buruk, karena dia itu akan cenderung menjadi bumi. Bung, bung, bung gitu loh. Tapi inilah efek juga yang dicari oleh para penggemar SPL yang menggunakan aeroport. Karena box port itu udaranya tetap berkontraksi. Jadi dia itu di bawah Fs-nya barulah terjadi cancellation. Kalau di atas Fs-nya suaranya itu smoothing out, terus dia itu 1-2 oktav itu sudah dipotong oleh frekuensi yang lain, LPF maksudnya. Jadi dia itu tidak menciptakan cancellation. Ini hati-hati. Buat para pemain SPL, lakukan infrasonic atau lebih yang kalian kenal itu subsonic filter pada frekuensi tuning port sehingga tidak menciptakan suara di bawah tuning port dengan ekstrim yang menyebabkan cancellation. Itu mungkin bisa menaikkan sedikit dB. Jadi sekian saja kita tutup video ini dengan penjelasan sederhana tadi. Kenapa subwoofer itu butuh kotak? Jadi pastikan kotak kalian itu bocor dan tentunya harus ada pengertian bahwa kotak subwoofer ported atau bass reflex itu tidak memompa keluar udara seperti yang kalian inginkan, seperti yang kalian bayangkan dari portnya. Itu bukan udara yang berpindah. Cuman resonansi suara itu diatur supaya port tersebut memiliki resonan yang sama dengan konus pada frekuensi yang ditentukan. Ketika dia menciptakan suara yang sama dengan si konus di frekuensi yang sudah ditentukan pada port ini, jadi dia itu portnya itu suaranya akan membentuk dB juga gitu loh. Jadi suara yang sama di frekuensi efisiensi tersebut dia akan terbentuk plus 3 dB. Biasanya begitu kalau soal port. Port lebih kencang ya jelas. Kenapa port ukurannya harus besar? Ya itu dia. Air suspension sama tune box sebetulnya yang dibutuhkan. Lalu kemudian apakah port bisa lebih bagus di dalam kotak-kotak kecil dan subwoofer yang ukurannya kecil? Spesifikasinya bisa nggak dipakai begitu? Itu yang harus kalian perhatikan. Jadi kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa berikan kami like. Tentu saja kalau ada pertanyaan, jangan lupa tuliskan pertanyaan kalian di kolom komen. Yang paling penting, jangan lupa subscribe biar kami makin tambah semangat lagi menciptakan video-video seperti ini di kemudian hari. Salam dari Voice Channel.